Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada video pendek ini, kita akan kembali melihat tentang beberapa kejadian gempa di dunia secara global. Seperti yang terlihat pada gambar ini, terlihat beberapa event kegempaan yang terjadi di dunia secara global, maksudnya, dalam beberapa jam terakhir. Kita masih melihat gempa terjadi di Yunani, magnitudo 5,6. Kemudian kita masih menemukan gempa di daerah Chili 4,7. Kemudian kita masih menemukan ini rangkaian kejadian gempa di San Andreas Fault. Kemudian kita juga masih menemukan sebuah kondisi yang sangat aktif di Selandia, di Selandia Baru. Ini kita lihat event-event gempa masih ada di sana, dan ini bagian dari gempa-gempa susulan dari gempa yang terjadi pada tanggal 4 dan 5 Maret lalu. Selain itu, kita lihat di Indonesia, kita akan coba fokus di Indonesia. Setidaknya ada 2 event. Lebih daripada 2 event. Ini event yang baru terjadi di Ternate, kemudian ini di Talaud, 5,1, 4,6 di Ternate atau di Laut Maluku. Kemudian ini di Biak ada 4,6, dan ini gempa yang terjadi kemarin di Jayawijaya, Papua. Oke, saya coba masuk ke USGS, dan kita lihat di sini ada beberapa event gempa yang terjadi di wilayah Indonesia. Yang paling pertama, ini yang terjadi kemarin pagi di Papua, di Jayawijaya, 5,2, pertama 5,4, kemudian berselang 2 menit terjadi gempa 5,2 di Jayawijaya. Berikutnya adalah di Biak, ini terjadi pukul 2 tadi malam, pukul 2 lebih 36 menit. Kedalamannya 171 km, ini relatif dalam, dan kemungkinan ini terpicu oleh adanya aktivitas dari subduksi di utaranya Papua, di Manokwari Trough. Jadi dia menumbuk sampai ke kedalaman 171 km, dan di sana ada bagian yang tertekan dan rilis energi. Dan ini yang kita lihat di sini ada gempa. Dan kemungkinan gempa ini bukan karena sesar darat, tetapi karena aktivitas subduksi dari Manokwari Trough di atasnya, atau Manokwari Trench di atasnya. Selain itu, kita menemukan adanya gempa di dekat Pulau Talaud, 5,1, dan beberapa waktu lalu, sekitar bulan Januari, seingat saya, ada gempa dengan magnitudo signifikan di Pulau Talaud dengan magnitudo 7,1, dan ini kemungkinan rangkaian dari gempa yang terjadi pada bulan Januari lalu. Bisa disebut dengan aftershock mungkin, atau masih posisi lempeng di situ masih menemukan titik kesetimbangan. Dan ini akibat pengaruh dari lempeng laut Filipina yang menumbuk bagian dari lempeng Eurasia di situ. Dan kalau kita lihat yang baru saja terjadi, ini baru saja terjadi setengah 6 lalu, jadi pukul 5 lebih 31 menit, ini di Ternate, 4,6. Kedalamannya 35 km, dan kemungkinan gempa ini adalah gempa yang terpicu oleh adanya dinamika subduksi ganda. Jadi ada subduksi dari arah Halmahera, kemudian menumbuk lempeng Laut Maluku, kemudian di sisi barat ada lempeng Sangihe yang menembuk lempeng Laut Maluku. Jadi lempeng Laut Maluku ini tertekan dari sisi timur oleh Halmahera, kemudian tertekan dari sisi barat oleh
Sangihe. Jadi subduksi ganda atau juga dikenal dengan Sangihe double subduction. Sehingga kita bisa menemukan di sini banyak sekali event-event kegempaan yang terjadi di daerah Halmahera, Sangihe, di Laut Maluku, dan itu terpicu oleh adanya subduksi ganda dari Sangihe, lempeng Sangihe, dan lempeng Laut Maluku. Sebuah kondisi tektonik yang sangat kompleks dan tentunya juga sangat aktif, sehingga mengakibatkan gempa-gempa di wilayah ini yang sangat intensif. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, misalkan saya coba masuk, kita coba lebih jauh lagi seperti apa kegempaan yang pernah terjadi di situ secara regional, kita menemukan inilah profil kegempaan secara regional di Laut Maluku, sangat masif sekali. Saya coba ganti ke begini, mungkin lebih jelas kita lihat. Nah, ini yang titik-titik putih ini adalah gempa-gempa yang terjadi di Laut Maluku, dan ini wilayah dari Maluku Utara dan Halmahera, kemudian ini wilayah dari Sulawesi Utara di wilayah Sangihe. Dan kita lihat di sini ini adalah sebuah batas lempeng. Nah, kalau saya masuk ke sini, ini adalah sebuah batas lempeng, batas subduksinya antara Sangihe dan Halmahera, dan implikasi dari situ adalah terjadi gempa-gempa yang sangat banyak di sini. Dan yang bintang ini adalah gempa yang terjadi baru saja, yaitu 4,6 di dekat dengan Ternate. Tentunya gempa ini tidak memberikan dampak yang signifikan, sepertinya karena relatif kecil, yaitu sekitar 4,6. Kita lihat dari webnya BMKG, memang dalam beberapa jam terakhir, ada beberapa kejadian gempa di Indonesia dengan magnitudo beragam, tapi rata-rata kurang dari 5 magnitudo gempanya. Dan tentunya di sini magnitudo yang relatif kecil tidak memberikan dampak kerusakan dan dampak getaran yang signifikan. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, Indonesia masih relatif bersih. Mudah-mudahan ini selalu seperti ini, tidak ada gempa-gempa besar dalam beberapa hari ke depan, sehingga tidak ada dampak kerusakan yang signifikan dan juga tidak ada korban jiwa dari kejadian gempa ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.